Wa dibaca panjang. Agar kita itu bisa menentukan hukum tajwidnya. Dalam media gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu dan juga saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kebingungan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Marilah belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan supaya dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. Karena dengan kita belajar tajwid, kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya juga, di dalam video ini telah kami cantumkan beberapa produk di samping itu ya. Kalau berminat nanti dapat langsung diklik dan juga dapat langsung untuk dibeli. Di antaranya ada buku-buku tajwid, kemudian juga ada Al-Quran yang telah kami pilihkan, yang kami pikir desain Al-Quran tersebut sangat bagus sekali untuk dimiliki di rumah untuk membantu melancarkan bacaan Al-Quran. Karena di dalamnya telah dilengkapi dengan dua tulisan Arab, ada huruf Arab sambungnya, kemudian di bawahnya ada huruf Arab yang ditulis per huruf, seperti halnya kita belajar Iqra, seperti itu. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan supaya dapat langsung bisa dipahami ilmu tajwidnya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-162. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Kami bacakan dengan pelan-pelan supaya yang belum lancar dapat mudah untuk mengikuti bacaan kami untuk melatih melancarkan bacaan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Sekarang mari bersama-sama kita membahas ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Afamanit taba'a ridwa. Di sini ada huruf roh memiliki harokat kasroh, ini tanda baca kasroh, maka huruf roh kita baca tarkik, kita baca tipis. Ridwa. Ingat ya, huruf dod ini bukan huruf qalqalah, jadi jangan sampai dipantulkan. Jangan dibaca ridwa gitu, jangan. Dia huruf dod ini bukan huruf qalqalah, jadi jangan mantul. Ridwa, wa dibaca panjang. Kenapa kok wa dibaca panjang? Apa ini tanda panjangnya wa gitu kan? Nah, kita lihat media gambar di samping. Di situ ada bacaannya tuh rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Nah, sekarang perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam. Bagaimana cara kita memahaminya? Nah, di rumus 3 warna hitam kan di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada tanda baca fathah kan di rumus 3 warna hitam itu. Di bawah tanda baca fathahnya ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat fathah, yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Maka kalau kita simpulkan dari awal tuh cara memahami huruf mad yang di rumus 3 warna hitam itu, ya ini kalau baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang.
Contoh nih dalam bacaan Al-Quran, kita baca Al-Quran bertemu alif. Ini alif nih. Alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah ini. Di sini ada alif, sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya ini kita baca panjang nih. Sehingga wa dibaca panjang. Mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam ini. Ridwanallah. Kemudian ini kita baca nallah. Jangan dibaca nala, jangan. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan lafaz Allah. Lafaz Allah nih. Sebelum lafaz Allah, sebelah sininya ada ini. Ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini. Nah, maka lafaz Allahnya ini, huruf lam jalalahnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, ini huruf lam yang ada tanda bacanya nih. Ini kita tebalkan. Nallah, nallah, jangan dibaca nalla. Dan yang dapat menebalkan lafaz Allah di dalam Al-Quran itu ada 2 bentuk tanda baca. Yang pertama ini tanda baca fathah. Kemudian juga ada tanda baca dhammah. Jadi kalau ada lafaz Allah, perhatikan sebelah sininya. Kalau sebelah sininya ada tanda baca fathah seperti ini, atau misalnya sebelah sininya tanda baca dhammah, maka lafaz Allah huruf lam jalalahnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Kemudian alif lam, soalnya huruf lam, kita lihat media gambar. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, sekarang kita perhatikan huruf lam. Huruf lam termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Huruf lam. Maka jawabannya termasuk ya. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam nih. Nah, huruf lam yang ada tanda bacanya ini huruf syamsiyah, maka alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham syamsi, lamnya lam syamsiyah. Jadi cara membacanya itu dari na langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nallah, seperti itu. Ini huruf lam di sini kan nih nggak ada tanda bacanya nih, yang ini nih. Karena nggak ada tanda bacanya ya nggak dibaca, diidghamkan. Nah, jadi dari na langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nallah. Lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda panjang yang di rumus 3 yang warna biru itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu kita dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah bentuknya berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga ini lafaz Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Kami selalu sampaikan juga, kalau pada Al-Quran Madinah itu di atas lafaz Allahnya itu dia tidak ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini nggak ada. Tapi lafaz Allahnya juga tetap harus dibaca panjang. Makanya sekali baca Al-Quran Madinah. Ini tuh di internet banyak tuh ya, di toko-toko kitab juga ada tuh. Nallah, panjangkan 2 harokat. Nallahi, nallahi kamam, panjangkan gitu. Kemudian di sini ada nun sukun, hanya huruf ba. Kita media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian juga di situ ada bacaannya tanda baca tanwin. Dan seperti yang kita lihat, tanda baca tanwin itu nantinya dia ada 3. Nomor 1 ada baris 2 miring di atas huruf namanya fathatain. Nomor 2 baris 2 miring di bawah huruf namanya kasratain. Kemudian yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, setiap kita bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Pokoknya di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kecuali nanti kalau ada tanwin, setelahnya ada hamzah wasol,
baru nanti itu dia ada pembahasan tersendiri. Sekarang kita baca Al-Qur'an, bertemu nun sukun. Oh, di sini ada nun sukun. Berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun, setelahnya huruf ba. Nah, huruf ba ini yang harus kita ketahui huruf apa agar kita itu bisa menentukan hukum tajwidnya. Dalam media gambar, huruf ba itu huruf iqlab. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, iqlab. Nah, cara membacanya bagaimana? Nah, dengan cara merubah menjadi huruf mim nih. Nah, maka di sini kasih huruf mim kecil nih. Nah, kemudian dia didengungkan, digunahkan. Maka kita baca kamam ba. Kemudian karena dia didengungkan atau digunahkan, maka di bagian kamam. Nah, di bagian situnya itu kita tahan sejenak suara kita. Kita gunahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Kamam ba, seperti itu. Kamam ba. Dan ketika mengucapkan kamam itu bibir kita tempelkan saja, tapi jangan diberikan tekanan ya, jangan dikerutkan. Kamam ba, seperti itu. Kemudian cara yang lainnya ketika mengucapkan iqlab itu, yakni ada juga cara yang dengan cara bibir kita itu tidak menempel sempurna. Maksudnya itu tetap ada celahnya sedikit kayak gitu. Kamam dengan celah yang sangat tipis, kira-kira setipis sehelai kertas. Kamam ba, jadi dia tidak tidak menutup rapat bibirnya, ada celahnya. Kamam ba. Nah, tentu yang kalau bagi kita yang masih pemula, yang mudah itu tentu dengan menempelkan bibir kita, tapi jangan dikerutkan kayak gitu, jangan diberikan tekanan. Kamam ba. Ba dibaca panjang, ini namanya adalah mad wajib muttasil yang awalnya dia namanya mad tabi'i. Nah, kenapa kok dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad wajib muttasil? Namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok ba dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Jadi apa yang telah kita tampilkan media gambarnya yang sudah kita temui, sudah kita jelaskan, tidak kami tampilkan lagi agar kita juga langsung bisa memahami tanpa bantuan media gambar, agar langsung bisa tajwidnya gitu. Yang perlu untuk kita ketahui dulu kenapa kok ba dibaca panjang. Nah, ini ba dibaca panjang, ini sama penjelasannya. Kenapa kok wa tadi dibaca panjang? Samalah kenapa kok ba dibaca panjang. Bedanya ini alifnya dia tidak disambung, yang ini alifnya disambung. Kenapa kok ba dibaca panjang? Karena di sini ada alif, ini alif nih. Nah, nih yang disambung dengan huruf ba, alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga ba dibaca panjang. Ba dibaca panjang itu dia adalah mad tabi'i. Kalau di media gambar tadi itu sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam itu. Kemudian untuk di sini mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf hamzah ini. Tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya berapa mad wajib itu? Dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Kamam ba bisa khotim. Tanwin lainnya huruf mim. Oh, di sini ada tanwin, berarti terjadi hukum tajwid lagi. Kan tadi kami katakan di awal tadi itu, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya seperti itu. Tanwin setelahnya huruf mim. Nah, huruf mim ini yang harus kita ketahui, nih huruf apa ini gitu, supaya kita itu bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat media gambar, huruf mim itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah, dikecualikan pada idhar mutlak. Cara membacanya ya dengan cara diidghamkan. Nah, jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnahnya, kemudian dia digunnahkan, didengungkan. Kalau idgham bi gunnah itu dia didengungkan, digunnahkan ya. Maka ini kita baca bisa khotim. Ini tim, jangan baca tin. Tin itu jangan, tapi tim. Kemudian di bagian tim, di bagian situnya tuh kita tahan sejenak suara kita. Kita gunnahkan, kita panjangkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Bisa khotim minallah. Nah, ini lafaz Allah sebelumnya harokat fathah, tanda baca fathah sama kayak di atas ya. Maka lafaz Allahnya huruf lam jalalahnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Di sini juga alif lam bertemu dengan huruf lam, hukumnya alif lam syamsiyah.
Lafaz Allahnya dibaca panjang ini, tanda panjangnya ini apa? Ada tabi'i, panjangnya 2 harokat, sama kayak di atas ini tadi. Kemudian wa dibaca panjang, nah pasti sudah tahu tanda panjangnya wa ini apa gitu ya. Nah, karena di atas huruf wa ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Ini sehingga menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang, sehingga wa dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3 kalau pada media gambar tadi itu. Wahu jahannam. Huruf nun bertasydid. Kita lihat media gambar. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Tapi jangan sampai keliru ya. Jangan sampai tertukar dengan idgham. Nah, ini kan huruf nun bertasydid nih, tapi dia sebelah sininya nggak ada kemasukan nun sukun, sebelah sini nggak ada kemasukan tanwin sebelah sininya. Maka ini huruf nun yang bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Tapi kalau ada huruf nun bertasydid tapi sebelum huruf nun kemasukan nun sukun atau tanwin, nanti dia menjadi idgham hukumnya kayak gitu. Jadi jangan sampai keliru. Maka ini hukumnya gunnah musyaddadah, kita gunnahkan, kita dengungkan. Sehingga di bagian jahan, han, di bagian situnya itu kita tahan sejenak suara kita. Kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Jahannam. Nanya pendek ya. Jahannam kayak gitu. Di sini ada tanda waqaf, bentuk qaf dengan lam yang bermakna al-waqafu aula. Jadi artinya itu dia waqaf lebih utama. Jadi maksudnya itu berwaqaf atau diwaqafkan itu lebih utama kayak gitu maksudnya. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini yang lebih utama kita berhenti dulu, kita ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Wa bi'sal masir. Alif lam setelahnya huruf mim. Kita lihat media gambar. Huruf mim termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Ini kalau ada alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya alif lam qamariyah. Kayak gini nih. Alif lam bertemu dengan huruf mim, huruf qamariyah, ya hukumnya alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah karena cara baca huruf lamnya dibaca idhar qamari, lamnya lam qamariyah. Terbaca dia dengan jelas huruf lamnya, ada tanda huruf sukunnya nih, ada tanda sukunnya. Sal, ada kan bunyi huruf lam sukunnya. Kalau syamsiyah tadi dia nggak ada karena diidghamkan gitu. Kemudian sir dibaca panjang. Ini kalau kita tidak berwakaf di huruf ra, kita wasolkan masiru dan langsung kita sambung, tidak berhenti di huruf ra, maka panjangnya si tetap menjadi mad tabi'i dibaca dengan panjang 2 harokat. Akan tetapi dikarenakan kita baca Al-Qur'annya itu berwakaf atau berhenti di huruf ra, sehingga si yang awalnya mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Yang perlu kita ketahui dulu, kenapa kok si dibaca panjang? Apa tanda panjangnya si? Itu dulu yang perlu kita ketahui. Dalam media gambar, perhatikan huruf mat di rumus satu warna hitam. Di rumus satu warna hitam di situ ada huruf ya sukun atau ya mati. Sebelum ya sukun kan di situ ada harokat kasrah, ada tanda baca kasrah. Di atas tanda baca kasrah ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat kasrah itu tadi. Maka kalau kita simpulkan dari awal cara memahami rumus satu yang warna hitam itu yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu kita dengan huruf ya sukun atau ya mati. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Quran, kita baca Al-Quran bertemu ya sukun. Huruf ya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ada harokat kasrah. Di sini ada ya sukun, sebelah sininya ada harokat kasrah. Maka huruf yang memiliki harokat kasrah, huruf yang memiliki tanda baca kasrahnya dibaca panjang. Si dibaca panjang. Si dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan atau bertemu dengan huruf yang dimatikan sebab berwaqaf. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf ra. Si ditambah huruf ra yang disukunkan dibaca sir. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi dalam kita baca Al-Quran, kita harus menentukan nih panjangnya mad arid li sukun berapa. Kalau 2 harokat, semua panjangkan 2 harokat mad arid li sukun yang kita temui. Kalau 4 semuanya 4, kalau 6 semuanya 6 gitu. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf ra. Ini kalau kita berhenti di huruf ra, kita baca masir. Jangan dibaca masiru. Baru berhenti, baru berwakaf gitu. Jangan nih, salah ya. Kita baca masir. Huruf ra kita sukunkan, kita matikan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Quran berwakaf, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, ya hurufnya kita sukunkan, kita matikan gitu. Sehingga kita baca masir. Kemudian huruf ra ini kan kedudukannya menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan atau mati sebab kita matikan karena berwakaf. Nah, jadi karena huruf ra ini sukun,
sebelum huruf ro sebelah sininya ada huruf ya sukun atau ya mati. Huruf ro sukun, sebelumnya ada huruf ya sukun atau ya mati, maka huruf ro sukunnya dibaca tipis, baca tarkik. Kita baca masir seperti itu, tipis. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.